Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah lupa kepada kita memberikan nikmat yang banyak, nikmat sehat, nikmat iman, serta nikmat Islam, sehingga Anda semua bisa melihat video ini dengan keadaan sehat walafiat, insyaallah, amin. Tak lupa salawat berserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi-tabi'nya, sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir kiamat, amin. Hadirin yang berbahagia, saya izin memperkenalkan diri. Nama Fauza Hikmatul Rashid dari kelas PMI 2A, PMI semester 2, akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yakni kelompok 3, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, ya, kalau disingkat sebagai PKN, pendidikan kewarganegaraan. Kami dari kelompok 3, ya, diberikan tugas untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Ini tentang ideologi bangsa, dan topiknya itu ada asal ideologi, sejarah ideologi, dan juga tujuan akhir ideologi. Oke, dan saya di sini mendapatkan tugas untuk mempresentasikan tentang sejarah ideologi Pancasila. Nah, bahwa Pancasila itu yang kita tahu adalah sebagai dasar negara kita, ya, memang benar. Jadi Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata Sanskerta, yakni panca dan sila. Panca yang artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila itu adalah 5 dasar. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan bangsa dan negara bagi seluruh rakyat Indonesia, berbangsa dan bernegara. Ideologi dan dasar negara kita adalah Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 dasar, ya, 5 sila, 5 atas. 5 sendi utama sila penyusun Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sejarah pembentukan atau lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Memahami dinamika perubahan susunan sila Pancasila termasuk ke dalam upaya untuk memahami sejarah Pancasila. Bangsa Indonesia yang peduli terhadap pandangan hidup serta dasar negara kita seharusnya mendalami materi sejarah Pancasila yang dulunya berliku-liku hingga menciptakan Pancasila yang sangat ideal bagi bangsa Indonesia. Karena waktu dulu itu Pancasila bukanlah isinya itu bukan seperti yang kita tahu, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, bukan yang itu. Jadi bertahap gitu kan, sampai sekarang ditetapkanlah yang 5 dasar itu sebagai, ya, dasar negara kita. Jadi waktu dulu itu banyak yang berpendapat gitu kan. Nah, mari kita jelaskan. Adapun beberapa keputusan politik yang berpengaruh terhadap lahirnya Pancasila. Anda tentunya, ya, sudah sering mendengar istilah kepanitiaan, benar kan? Nah, waktu itu ada kepanitiaan yang terbentuk pada saat itu, seperti BPUPKI, PPKI, dan Panitia 9. Oke. Mari kita bahas sedikit tentang BPUPKI. BPUPKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang bertujuan untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan kata pemerintahan Indonesia, termasuk dasar negara. Sidang BPUPKI inilah yang menjadi dasar Pancasila lahirnya. Sejarah Pancasila sebagai dasar negara. Sidang BPUPKI diketahui oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat
dengan 33 pembicara pada sidang pertama BPPKI 29 sampai 1 Juni 1945. Nah, ada Muhammad Yamin. Muhammad Yamin yang merupakan salah satu tokoh penting kemerdekaan Indonesia. Karena waktu itu beliau mengusulkan tentang bagaimana dasar negara kita gitu kan. Pancasila itu isinya. Lalu beliau merumuskan 5. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus ada Mr. Supomo. Dasar negara yang diusulkan oleh Mr. Supomo antara lain: 1. Paham persatuan. 2. Perhubungan negara dan agama. 3. Sistem badan permusyawaratan. 4. Sosiologi negara, sosialisasi negara. 5. Yang terakhir, hubungan antara bangsa yang bersifat Asia Timur Raya. Terus ada Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Beliau juga memberikan 5 poin ya. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme dan kemanusiaan. 3. Mufakat dan demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi hasil usulan dari ketiga tokoh itu pada sidang BPUPKI tersebut ya ditampung, kemudian dibahas lagi nanti pada itu kepanitiaan yang lebih kecil. Panitia yang merupakan bentukan BPUPKI tersebut sering kita kenal sebagai Panitia 9 gitu kan. Nah, di Panitia 9 ini rumusan tokoh yang tadi itu dirangkul dan didiskusikan kembali. Supaya apa? Supaya mendapat kemufakatan ya, supaya tidak terjadi perpecahan gitu kan. Nah, adapun rumusan Pancasila ya yang termaktub dalam Piagam Jakarta. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam sebagai pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus ada sidang BPUPKI yang kedua. Diadakan di 10 Juli sampai 16 Juli 1945. Untuk membahas hasil kerja Panitia 9, BPUPKI mengadakan sidang yang kedua kalinya dan menghasilkan beberapa keputusan yang meliputi: pertama, kesepakatan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila seperti yang tertuang dalam Piagam Jakarta. Kedua, negara Indonesia terbentuk negara republik ya. Hasil ini merupakan kesepakatan 55 suara dari 64 orang yang hadir. Ketiga, kesepakatan mengenai wilayah Indonesia yang meliputi wilayah Hindia, Belanda, Timor sampai Malaka. Dan yang terakhir, pembentukan 3 panitia kecil. Panitia perancang Undang-Undang Dasar, Panitia Ekonomi dan Keuangan, Panitia Pembela Tanah Air. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus Indonesia secara resmi memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sidang PPKI ya dilakukan, terus ada sidang PPKI dilaksanakan 18 Agustus. Dalam sejarah Pancasila, sidang PPKI dilakukan sehari setelah Indonesia merdeka. Nah, kemudian diubah menjadi ringkas ya. Jadi istilah pertama itu kan yang asalnya itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan rakyat, menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kemudian diubah lebih ringkas yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Karena waktu itu kan orang Indonesia itu ada yang Islam, ada yang non-Muslim. Jadi dirubah tuh supaya tidak terjadi kegaduhan. Maka sampai sekarang setelah sidang tersebut, Pancasila seperti yang kita kenal. 1 adalah ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi waktu dulu itu sejarahnya tidak langsung Pancasila itu seperti yang kita tahu gitu kan, 1 ketuhanan yang Maha Esa sampai yang terakhir. Karena ada beberapa tokoh-tokoh proklamasi yang memberikan ide pendapat mereka terkait dasar-dasar negara kita. Setelah itu pendapat mereka ditampung dan didiskusikan lagi di Panitia 9 ya. Di Panitia 9, kemudian ada di Piagam Jakarta, kemudian sidang BPUPKI yang kedua dilaksanakan lagi sampai Indonesia merdeka. Kemudian pada tanggal 18 Agustus tadi sidang BPUPKI dimulai lagi karena ada usulan dari warga gitu kan terkait sila yang pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu mungkin sih sejarah singkat dari lahirnya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.